Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, 'cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elviana Pratiwi dari kelas CKM 1 dengan NIM 14245585. Saya akan menjelaskan tentang menstruasi. Menstruasi yaitu keluarnya darah, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim yang kemudian menebal. Menstruasi merupakan proses alami pada sistem reproduksi wanita yang ditandai dengan keluarnya darah melalui vagina. Proses ini terjadi secara berkala dan dipengaruhi oleh hormon reproduksi estrogen dan progesteron. Yang pertama ada recurrent follicle, dan yang kedua maturing follicle, dan yang ketiga yaitu ovulation, dan yang keempat copulation, dan yang kelima dan enam yaitu degenerate chelation. Kenaikan suhu tubuh body temperature. Hormon estrogen yang berwarna biru yaitu hormon estrogen berfungsi untuk memicu diproduksinya hormon FSH dan LH. Dan yang berwarna hitam yaitu progesteron adalah mempersiapkan lapisan rahim untuk menerima sel telur yang telah dibuahi. Dan yang berwarna merah, hormon FSH adalah hormon yang diproduksi oleh kelenjar pituitasi di otak dan berperan dalam perkembangan seksual dan reproduksi. Fase menstruasi yaitu 1-7 hari. Fase ovulasi yaitu dari 13-15 hari. Dan hari ke-16 sampai ke-28 yaitu fase sekretori. Selanjutnya saya akan menjelaskan menstrual cycle. Yang pertama fase menstruasi yaitu yang berwarna merah. Fase menstruasi yaitu fase pertama dalam siklus menstruasi. Fase ini berlangsung dari hari pertama sampai hari ke-7. Wanita biasanya merasakan nyeri akibat kontraksi pada rahim saat terjadi peluruhan yang disebut desminor. Kondisi tersebut masih tergolong normal. Yang kedua yaitu follicular phase yang berwarna hitam atau abu-abu. Follicular phase yaitu terjadi dari hari ke-8 ke-12. Pada fase ini hormon estrogen akan meningkat dan membuat lapisan rahim menebal. Pada fase ini salah satu folikel akan menghasilkan sel telur yang matang. Yang ketiga yaitu fase ovulasi yang berwarna kuning. Fase ovulasi adalah pada fase evaluasi dari hari ke-13 sampai ke-14 sel telur siap dibuahi oleh sperma. Hal ini disebabkan karena adanya pengikatan hormon lutein. Jika sel telur tidak dibuahi maka akan luluh atau melebur dalam waktu 24 jam. Yang keempat dan yang terakhir yaitu fase luteal. Fase luteal juga berwarna kuning. Fase luteal yaitu fase ini terjadi pada hari ke-16 sampai ke-28. Pada fase ini sel telur yang terjadi dilepaskan dari ovarium akan bergerak dari tuba falopi ke rahim. Tingkat hormon progesteron akan meningkatkan untuk mempersiapkan lapisan rahim untuk kehamilan. Jika kehamilan tidak terjadi, kadar estrogen dan progesteron akan menurun dan mengakibatkan peluruhan dan memasuki fase menstruasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan janin dalam rahim atau kehamilan. Pada hari minggu ketiga yaitu terjadi perkembangan penting proses awal pembentukan, dan minggu keempat yaitu janin masih berupa embrio yang sangat kecil.
Yang minggu kelima yaitu mengalami perubahan penting meskipun ukurannya masih sangat kecil sekitar 1-2 mm. Dan yang minggu keenam yaitu panjang sekitar 2-5 mm seukuran biji leutil. Dan minggu ketujuh yaitu janin seukuran buah blueberry. Minggu ke-8-10 yaitu janin sebesar buah plum kecil dan berat sekitar 4 gram. Minggu ke-11-13 perkembangan pesat dengan organ-organ vital yang hampir sempurna. Minggu ke-14-18 janin mengalami perkembangan signifikan seperti pertumbuhan rambut halus, alat kelamin, dan kemampuan bergerak aktif. Minggu ke-19-22 yaitu janin mulai bergerak lebih aktif dan dapat mendengar suara dari luar rahim. Minggu ke-23-29 paru-paru mulai berkembang, pendengaran, pertumbuhan lemak tubuh. Minggu ke-30-35 pertambahan berat badan, paru-paru matang, gerakan berkurang. Minggu ke-36-41 janin telah mencapai kematangan penuh dan siap untuk dilahirkan oleh si ibu. Sekian dari video yang saya buat. Apabila ada salah kata mohon maaf. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.